Selanjutnya, misalkan di sini soal nomor 1 ada gambar rantai, kemudian di sini ada cara langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita cari induknya. Gimana caranya? Dengan memilih rantai yang paling panjang dan melewati rangkap. Nah, karena di soal nomor 1 ini nggak ada rangkapnya, berarti kita hanya beracuan pada rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang kalau misalkan lurus, berarti kan C-nya ada 5, ya kan? Berarti kita simpen dulu nih. Nah, sekarang kalau belok, kalau kayak gini, karena kadang kalau belok itu atau bisa jadi rantainya lebih panjang. Kalau belok rantainya ternyata 5. Berarti semuanya 5. Maka kita ambil yang lurus aja biar mudah. Karena walaupun lurus ataupun belok nilainya sama-sama 5. Berarti yang terpanjang itu 5. Nah, setelah itu kita akan melakukan penomoran. Penomorannya itu ada aturannya. Yang pertama dia dekat dengan rangkap, yang kedua dekat dengan cabang. Karena dia nggak punya rangkap, berarti kita abaikan yang nomor 1. Kita lihat yang nomor 2, dekat dengan cabang. Kalau nomor 1 kita mulai dari sini, maka cabangnya baru ketemu di lantai ke-3. Kalau misalkan dari kiri 1, 2, 3, cabang sudah ada di nomor 2, berarti kita ambil yang dari kiri. Menjadi seperti ini. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tuliskan nomor cabangnya, yaitu 2,3. Cabangnya C-nya 1, berarti metil. Karena ada 2, jadi kita tulis di metil. Kemudian rantai terpanjangnya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia alkana dan jumlah C-nya ada 5, berarti pentana. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, di sini ada gambar rantai. Kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Untuk rantai terpanjang itu nggak mesti lurus ya. Jadi misalkan nih kita ambil yang rantai lurus. Coba kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, sekarang kita hapus. Kita coba yang belok. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti lebih panjang, ya kan? Sekarang kita coba yang rantai ke sini. Apakah dia lebih panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7, berarti yang terpanjang itu 8. Yaitu yang tadi. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya tentuin penomoran. Penomoran dari, karena nggak ada rangkap, jadi kita lihat yang cabangnya terbanyak. Sekarang misalkan cabangnya dari sini 1, 2, 3, sudah kena cabang. Sekarang 1, 2, 3, sama-sama sudah kena cabang. Sekarang kita lanjutin. Kalau misalkan dari kanan, cabang keempat itu rantai keempat itu nggak punya cabang. Sedangkan nomor 4 dari kiri itu punya cabang. Berarti kita ambil penomoran dari kiri. Kenapa? Karena rantainya ada cabang dari jadi maksudnya banyak cabang di rantai yang kecil. Misalkan habis 3 ada cabang, 4 juga ada cabang. Sedangkan kalau kanannya nomor 4 atau rantai keempat itu nggak ada cabang. Jadi kita ambil yang lebih banyak cabangnya. Berarti kita hapus yang dari sini. Nah, berarti kita lanjutin ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Selanjutnya kita cek cabangnya. Ini cabang 1 itu metil ya. Metil. Kemudian yang ini itu etil. Lalu yang ketiga, yang ini dia namanya adalah isopropil. Bisa kalian cek nama cabang di slide yang sebelumnya.
Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa beri penamaan. Nah, untuk yang cabang banyak, ada catatan nih. Kalau cabangnya banyak, penamaannya urut abjad. Misalkan metil sama etil cabangnya, maka dahulukan yang etil. Kalau misalkan ada dimetil sama etil, duluan mana? Tetap duluan yang etil. Jadi bukan penambahan ditri kayak gitu-gitu, nggak ngaruh. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita bisa mulai memberikan nama menjadi, di sini ada cabang metil, isopropil sama etil. Duluan mana? Duluan yang etil, berarti namanya adalah 6 strip etil. Jadi hubungan antara angka sama teks itu dikasih strip ya. 6 etil, lalu I dulu ya, berarti isopropil dulu. Nomor berapa? Nomor 4, berarti 4 isopropil strip, lalu baru yang metilnya ada berapa? 2, berarti 3,4 strip di metil, karena metilnya ada 2, lalu baru rantai terpanjangnya jumlahnya 8, berarti oktana. Soal berikutnya di sini, ada rangkap 2. Rangkap 2 itu artinya alkena ya. Kita tandai dulu kalau ini adalah alkena. Kita tentukan rantai terpanjangnya dulu. Ingat kalau rangkap, rantainya itu harus yang terpanjang dan juga melewati rangkap. Maksudnya gimana melewati rangkap? Kita nggak boleh nih kalau misalkan ngambil rangkapnya kayak gini. Sebentar, kita nggak boleh kalau ngambilnya kayak gini. Karena rangkapnya kan di sini, nggak boleh jadi tempat percabangan. Jadi harus melewati rangkap. Nah, sekarang yang kayak sepertinya yang paling panjang adalah yang lurus, rantai lurus. Di sini ada C-nya ada 5. Tidak ada yang bakal lebih panjang lagi ya. Berarti kita ambil kemudian penumeran. Penumeran adalah dari rangkap yang paling kecil nilainya atau nomornya. Misalkan kalau dari sini 1, 2, 3, rangkapnya di nomor 3. Sekarang kalau yang dari kiri 1, 2, rangkapnya di nomor 2. Berarti kita ambil penumeran dari kiri. Nah, setelah itu mari kita berikan namanya. Pertama kita tulis nomor dari cabangnya. Cabangnya itu ada metil ya, ada 2 di nomor 3 sama 4. Berarti kita tulis 3,4 di metil. Terus nomor rangkapnya yaitu 2. Lalu rantai panjangnya 5, pentena. Ini adalah cabang. Nomor rangkap rantai terpanjang. Selanjutnya untuk soal nomor 4, sekarang kita tentukan dulu rantai terpanjang, tapi dicek ini ada rangkap 2, artinya dia alkena. Kalau misalkan kita ambil rantai yang lurus, totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rantainya ada 8. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak melewati rangkapnya. Jadi kita harus melewati rangkapnya. Berarti kemungkinan yang paling panjang itu yang ini. Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kak cuma 7, tadi sebelumnya kan ada 8. Nah kita tetap ambil yang 7, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau tadi yang 8 itu tidak melewati rangkapnya, jadi nggak boleh.
Nah, setelah itu kita tentukan dulu ada beberapa macam cabang, yaitu yang pertama ini sama ini, itu etil, ini juga etil ya. Kemudian ini kita sebut sebagai neobutil. Kemudian di sini ada satu lagi, itu adalah metil. Kemudian kita mulai penomoran. Ingat, penomoran dimulai dari rangkap biar letaknya yang paling awal atau nomornya yang paling kecil. Di sini kalau kita tulis penomoran dari kanan, maka 1, 2, 3 dan seterusnya rangkapnya ada di ujung. Berarti kan tidak memungkinkan. Sehingga kita ubah penomorannya jangan dari kanan tapi dari kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga selanjutnya kita baru tuliskan pencabangannya. Nah, untuk cabang diingat namanya sesuai dengan abjad. Di sini ada etil, metil, etil, neobutil. Berarti yang pertama itu adalah etil. Karena etilnya ada 2, berarti kita tulis 2,4 di etil. M sama N duluan M, berarti 3 metil, 4 neobutil. Rantai terpanjangnya ada 7, berarti pen, neobutil, pen, T, 7 ya, 7 itu hep ya, hep, T, nah, alkena ya, heptena. Sudah benar belum kira-kira? Oh, nomor rangkapnya belum kita tulis. Nomor rangkap kita tulis. Habis neobutil cabang terakhir kita tulis 1 karena rangkapnya mulai dari 1. Kemudian baru kita tuliskan heptena. Nah, ini ya yang benar ya. 2,4 3 metil, 4 neobutil, 1 heptena. Selanjutnya, untuk nomor 5 kita tentukan dulu nomor yang rantai terpanjangnya. Di sini kalau kita lihat ini adalah rantai terpanjang. Kalau belum yakin kalian bisa cek ulang ya. Oke, rantai terpanjangnya ada 6. Berarti hex ya. Kemudian dilihat apakah dia rangkap 1, rangkap 2 atau rangkap 3. Ternyata dia rangkap 3, makanya termasuk ke dalam alkuna. Selanjutnya kita penomoran dari kiri atau kanan. Dari kiri ya. Kenapa? Karena rangkapnya yang terdekat itu di kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tulis di sini ada cabang metil. Di sini ada cabang etil. Selanjutnya kita bisa tulis penamaannya, yaitu cabangnya metil dulu apa etil dulu sesuai abjad. Etil dulu ya, berarti 4 etil, 4 metil. Lalu nomor rantai 2. Kemudian rantai panjangnya 6 ya, 4, 5, 6 berarti hepsuna. Selanjutnya untuk nomor 6 kita tentukan rantai terpanjangnya dulu. Rantai terpanjangnya itu berarti yang lurus ya, karena dia melewati rangkap. Kemudian karena rangkap 3 berarti dia termasuk alkuna. Selanjutnya kita penomoran. Nah, penomoran itu dilihat dari rantai cabang yang terdekat. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Ternyata sama. Berarti gimana? Nah, berarti kita tambahkan syarat, yaitu kita ambil penomoran. Kalau misalkan kanan kirinya sama-sama terdekat dengan rangkap, maka pilih yang ada cabang terdekatnya. Jadi ada cabang terdekatnya. Kalau dari sini
itu tidak ada percabangan, tetapi dari sini di nomor kedua itu ada percabangan metil. Berarti kita ambil yang dari kiri. Maka 1 2 3 4 5 6. Lalu di sini ada cabang. Berarti kita tulis 2 metil. Cabangnya ada di nomor 3. Rantai terpanjangnya adalah 6. Heksu. Nah,